Tidak semua tempat di dunia ini bisa dilihat oleh mata manusia. Ada wilayah yang hanya terbuka ketika waktu, tempat, dan kesadaran seseorang berada di titik yang salah. Di Sulawesi Tengah, masyarakat sekitar Palu percaya pada sebuah kota tak kasat mata. Kota yang disebut Wentira. Sebuah kota gaib yang konon berdampingan dengan dunia manusia, namun terpisah oleh batas yang tak bisa dijelaskan logika. Banyak orang mengaku pernah melihat jalannya. Sebagian mengaku mendengar suara kota itu di malam hari, namun sangat sedikit yang benar-benar masuk ke dalamnya. Dan kisah ini adalah pengakuan seorang gadis yang mengaku pernah menginjakkan kaki di kota gaib Wentira dan kembali dengan kondisi yang tak pernah lagi sama. Gadis ini, sebut saja namanya Alia, menjalani hidup normal seperti kebanyakan orang. Tidak memiliki kemampuan khusus, tidak tertarik pada dunia mistis, dan tidak pernah berniat mencari hal-hal goib. Hingga suatu hari, ia melakukan perjalanan bersama beberapa orang ke daerah yang jarang dilewati manusia. Menurut pengakuannya, semua terasa biasa saja, hingga tanpa disadari, suasana di sekitar mereka berubah. Angin mendadak berhenti, suara serangga menghilang, dan jalan yang mereka lewati terasa terlalu sunyi. Alia mulai merasa ada yang tidak beres. Ponselnya kehilangan sinyal, jam di tangannya berhenti berdetak, dan perasaan sesak muncul tanpa sebab. Saat ia menoleh ke belakang, jalan yang tadi mereka lewati sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kabut dan jalan asing yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa langkah kemudian, ia melihat bangunan-bangunan berdiri rapi. Bukan seperti desa, bukan pula seperti kota modern. Bangunan itu terlihat tua, namun bersih. Sepi, namun terasa dihuni. Saat itulah, tanpa disadari, Alia telah masuk ke kota gaib Wentira. Wentira tidak gelap, namun juga tidak terang. Langitnya berwarna kelabu kekuningan. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Alia berjalan menyusuri kota itu dan menyadari satu hal aneh. Tidak ada satupun manusia yang berbicara. Ada sosok-sosok berjalan, berpakaian seperti orang zaman dulu. Namun wajah mereka datar, kosong, seperti boneka hidup. Ketika Alia mencoba menyapa, tak ada jawaban. Namun saat ia berhenti berjalan, mereka semua ikut berhenti. Seakan kota itu menyadari kehadirannya. Di Wentira, waktu tidak berjalan seperti di dunia manusia. Alia merasa berada di sana selama berjam-jam. Namun tubuhnya tidak lelah, tidak lapar, tidak haus. Saat ia mencoba menghitung langkah, jumlahnya selalu berubah. Dan ketika ia melihat bayangannya sendiri, bayangan itu bergerak lebih lambat dari tubuh aslinya. Saat itulah, rasa takut mulai muncul. Ia menyadari, jika terlalu lama berada di tempat itu, ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Di ujung kota, Alia melihat satu sosok berbeda. Sosok itu berdiri diam, lebih tinggi dari manusia biasa. Wajahnya tidak jelas, namun Alia bisa merasakan satu hal. Sosok itu tahu siapa dirinya. Tanpa suara, sosok itu seakan menyampaikan pesan. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Rasa takut berubah menjadi panik. Alia berlari. Dan di belakangnya, suara langkah mulai terdengar. Dalam kepanikan, Alia mengingat satu hal. Doa. Ia memejamkan mata. Dan ketika membukanya kembali, ia sudah berada di pinggir jalan hutan. Sendirian. Dengan tubuh gemetar dan napas tersengal. Namun waktu di dunia nyata telah berlalu 3 hari. Sejak kejadian itu, Alia tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu.
Ia sering mendengar suara langkah saat malam, sering bermimpi berjalan di kota yang sama. Dan yang paling mengerikan, kadang ia terbangun dengan perasaan seperti masih diawasi. Wentira mungkin tak terlihat, namun bagi mereka yang pernah masuk, pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Apakah kota gaib Wentira benar-benar ada? Atau hanya dimensi lain yang sesekali terbuka? Yang pasti, tidak semua orang yang masuk akan kembali dengan utuh. Dan jika suatu hari kamu merasa jalan pulang tiba-tiba berubah, segeralah berhenti. Karena mungkin kamu sudah terlalu dekat dengan kota gaib Wentira.